Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Pada video pembelajaran kali ini, di mata pelajaran sosiologi, kita akan membahas mengenai ketimpangan sosial. Oke, sebelum masuk pada materi, ini ada rincian pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, berikut ini adalah daftar yang akan kita pelajari pada bab kali ini. Yang pertama ada pengertian ketimpangan sosial, yang kedua ada faktor penyebab ketimpangan sosial, yang ketiga ada bentuk-bentuk ketimpangan sosial, yang keempat ada dampak ketimpangan sosial, dan yang terakhir ada hubungan ketimpangan sosial dan perubahan sosial sebagai dampak globalisasinya. Oke, kita kan sudah mengetahui apa saja rincian yang akan kita pelajari dalam bab kali ini. Maka dari itu, jangan lupa persiapkan diri kalian semua ya. Oke, kita akan memasuki pada subbab yang pertama, yaitu ketimpangan sosial. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketimpangan sosial itu? Ketimpangan sosial sendiri adalah ketidakseimbangan akses antar kelompok maupun antar individu ya dalam masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Nah, memanfaatkan sumber daya atau memperolehnya itu bisa dicontohkan dalam dua gambar ini ya. Semisalnya nih, ada gambar pertama mengenai pemukiman kumuh yang berada di perkotaan. Nah, ini kan bisa dicirikan sebagai ketimpangan sosial ya, di mana gedung-gedung yang besar ini atau yang tinggi ini tidak diseterai dengan pembangunan yang ada di sekitarnya, sehingga menjadikan masyarakatnya itu ketimpangan. Lalu di gambar sebelahnya, ini ada ketimpangan sosial yang mana perempuan dan laki-laki tidak memiliki kesetaraan dalam memanfaatkan sumber dayanya. Nah, di mana yang laki-laki ini memiliki akses pendidikan yang lebih tinggi daripada perempuan. Nah, perempuan ini diberikan dengan pendidikan yang tidak setara dengan laki-laki. Oh ya, ini ada gambar timbangan nih. Gambar timbangan ini juga merupakan perwujudan atau perlambangan dari ketimpangan sosial, di mana ketimpangan sosial ini diciri khaskan dengan ketidakseimbangan atau ketidaksetaraan. Nah, seperti gambar dalam timbangan atau neraca ini, di mana sisi kanan dan sisi kiri tidak setara atau tidak seimbang. Oke, dari pengertian ketimpangan sosial, apakah kalian sudah memahaminya? Kalau kalian sudah memahaminya, kita akan lanjut pada subbab yang kedua. Nah, subbab yang kedua ini masih pengertian ketimpangan sosial, tapi menurut para ahli ya. Oke, ini aku ambil dari beberapa ahli. Yang pertama Adi Budi Winarno. Tapi sebelumnya maaf ya kalau gambarnya beliau ini belum ada. Oke, menurut beliau, ketimpangan sosial merupakan kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warganya. Oke, perlu dicatat kalau Budi Wirnarno berpendapat bahwa ketimpangan sosial ini ada pada poin kegagalan pembangunan di era globalisasi ya. Oke, yang selanjutnya ada pengertian ketimpangan sosial menurut Jonathan Houghton. Nah, Jonathan Houghton ini yang ini ya. Nah, menurut beliau, ketimpangan sosial dimaknai sebuah ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Oke, perlu digarisbawahi bahwa ketimpangan sosial menurut Jonathan adalah ketidakadilan. Oke, yang ketiga ada Roy Hatul Aswidah. Beliau ini yang ini ya. Oke, menurut beliau, ketimpangan sosial adalah dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Oke, perlu digarisbawahi di sini adalah dampak residual. Nah, dampak residual itu apa sih sebenarnya? Nah, dampak residual sendiri adalah dampak dari sisa-sisa dari proses pertumbuhan ekonomi. Jadi bisa dibilang seperti getah sampah atau ampasnya ya. Nah, biasanya dampak residual ini bersifat negatif. Misalnya sih
pertumbuhan ekonomi itu memajukan perekonomian di suatu wilayah dengan majunya pembangunan di suatu wilayah. Namun, pembangunan tersebut malah justru berdampak pada sektor-sektor tertentu, semisalnya adalah sektor pendidikan. Nah, proses pertumbuhan ekonomi yang memajukan pembangunan ini malah justru berdampak jelek pada pendidikan karena pendidikan ini tidak diperhatikan semestinya seperti pembangunan. Oke, selanjutnya masih ada pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli nih. Yang keempat ada William Ogburn. Nah, William Ogburn ini yang ini ya. Nah, masih ingat tidak William Ogburn itu ada di bab apa? Ya, ada di perubahan sosial ya. Nah, menurut beliau, ketimpangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu sama lain. Nah, kalau menurut William Ogburn ini, kata kuncinya ada di perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur ya. Nah, unsur-unsur ini contohnya bisa dibilang seperti kebudayaan, seperti sistem perekonomian, sistem agama, sistem interaksi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, ada pendapat dari Andrinov A. Chaniago. Beliau merupakan tokoh sosiolog Indonesia, di mana beliau berpendapat bahwa ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Nah, garis bawahnya ada di buah dari pembangunan. Sebenarnya ini tidak berbeda jauh dari yang tadi ya, yang merupakan dari dampak residual. Yang mana pembangunan itu hanya berfokus pada ekonomi, tapi melupakan aspek lainnya. Oke, dari pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli, apa kalian sudah memahami? Kalau sudah, kita akan lanjut pada subbab yang selanjutnya. Oke, yang selanjutnya ada faktor penyebab ketimpangan sosial. Di sini faktor penyebab ketimpangan sosial aku bagi menjadi 6 jenis ya. Yang pertama ada faktor geografis atau letak dan kondisi masing-masing suatu wilayah. Untuk faktor penyebab ketimpangan sosial geografis ini, aku ambil contoh dari keadaan geografis desa dan kota ya. Di kota kan umumnya lebih maju ya, karena letak atau kondisi wilayahnya itu lebih mudah untuk diakses. Nah, karena hal itu menjadi ketimpangan terhadap kota dan desa, karena biasanya kota itu lebih maju, khususnya dalam hal infrastruktur daripada di desa. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab ketimpangan sosial, yaitu demografis atau kondisi kesejahteraan kependudukan. Oh ya, demografis sendiri bisa dimaknai sebagai jumlah penduduk ya. Nah, kenapa sih demografis ini termasuk dari faktor penyebab ketimpangan sosial? Sebenarnya tidak beda jauh dengan yang faktor geografis ya. Faktor demografis ini aku contohkan juga dengan tadi kota dan desa. Kalau di kota kan lebih maju ya dan serba ada karena akses ke kota tuh biasanya lebih mudah daripada di desa. Nah, karena adanya akses yang mudah itu, jadi kegiatan perekonomian ya khususnya seperti distribusi jadi mudah, sementara untuk proses distribusi di desa itu masih sulit. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab ketimpangan sosial berdasarkan sumber daya alam atau potensi alam. Nah, kalau ini aku contohkannya terbalik daripada yang tadi. Kalau kotanya itu lebih unggul, kali ini desanya justru yang lebih unggul ya. Di desa kan kita tahu ya, kalau alamnya tuh umumnya masih terjaga, masih asri. Nah, itu sumber daya alamnya melimpah jadinya. Berbeda dengan kota biasanya. Di kota itu karena memang lahan-lahannya rata-rata sudah dipakai jadi lahan pemukiman atau lahan industri ya. Jadi di sana potensi alamnya sudah jauh lebih berkurang daripada yang di desa.
Nah, hal itu juga bisa menjadikan ketimpangan. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab ketimpangan sosial berdasarkan globalisasi atau pemanfaatan peluang. Nah, di bab selanjutnya kita kan sudah membahas globalisasi ya, yaitu suatu proses penghubungan satu sama lain melewati batasan geopolitik. Nah, kenapa sih faktor globalisasi ini menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial? Nah, globalisasi itu yang saling menghubungkan itu malah justru membawa sebuah fenomena yang dinamakan privilege atau hak istimewa yang dimiliki seseorang. Nah, dari situ bagaimana seseorang dapat mendapatkan peluang atau memanfaatkan peluang tersebut juga termasuk dari faktor penyebab ketimpangan sosial. Oke, selanjutnya ada faktor penyebab ketimpangan sosial karena kebijakan publik atau aturan atau hukum yang dibuat oleh suatu pemerintah di suatu wilayah atau negara ya. Nah, biasanya kita tahu ya kalau kebijakan publik itu hanya condong pada salah satu pihak atau pihak-pihak tertentu saja. Nah, sementara itu pihak yang lain justru dirugikan. Itu yang menjadi kenapa kebijakan publik itu menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan sosial. Nah, yang terakhir ada faktor penyebab ketimpangan sosial berdasarkan internal aktor atau faktor dalam diri suatu individu maupun kelompok. Nah, yang dimaksud faktor internal aktor itu adalah ideologi atau pemikiran masing-masing orang dalam diri sendiri. Contohnya adalah pola hidup atau pola pikir masyarakat yang serba pasrah. Nah, itu termasuk dari faktor penyebab ketimpangan sosial. Oke, apakah dari faktor penyebab ketimpangan sosial kalian sudah memahami? Kalau sudah, kita akan lanjut pada subbab yang selanjutnya. Oke, tapi sebelum memasuki pada subbab yang selanjutnya, ini kita ada ice breaking dengan satu contoh soal. Bisa di-pause dulu ya kalau ingin menjawabnya. Oh iya, untuk tebak-tebakan gambarnya, disimpan dulu ya jawabannya untuk nanti seperti biasa. Terima kasih dan semangat! Oke, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial di sini aku bagi menjadi 6 jenis lagi ya. Oke, yang pertama ada bentuk ketimpangan sosial berdasarkan pembangunan. Nah, kenapa sih pembangunan itu termasuk dari bentuk ketimpangan sosial? Nah, apabila suatu pembangunan ini tidak merata, itu akan menjadi sebuah ketimpangan sosial. Nah, apa sih indikator-indikator bahwa pembangunan itu tidak merata? Nah, di sini indikatornya yang pertama ada letak geografi, seperti yang tadi sudah aku jelaskan di faktor pembentuk ketimpangan sosial. Yang kedua ada sumber daya alam, yang ketiga ada sumber daya manusia, dan yang terakhir ada sarana dan prasarana umum. Nah, itu termasuk ke dalam indikator pembangunan. Oke, selanjutnya ada bentuk ketimpangan sosial berdasarkan kesempatan. Nah, kesempatan yang dimaksud di sini adalah kesempatan terhadap akses terhadap sumber daya atau juga terhadap pelayanan umum ya seperti kesempatan dalam memperoleh pendidikan dan fasilitas kesehatan. Nah, itu termasuk dari bentuk ketimpangan sosial berdasarkan kesempatan. Oke, selanjutnya ada bentuk ketimpangan sosial berdasarkan pemilik modal dan buruh. Nah, kita kan tahu ya, kalau perekonomian itu pasti ada seseorang yang memiliki modal atau penyedianya dan buruh atau seorang pekerjanya. Nah, apabila beban kerja dan upah yang diberikan tidak setara, ya itu upah yang diberikan dari pemilik modal dan beban kerja yang diberikan kepada buruh itu tidak setara, itu termasuk ke dalam ketimpangan sosial. Karena biasanya pemilik modal itu kan yang memiliki lebih banyak hartanya ya atau keuntungannya ya dalam kegiatan perekonomian daripada si buruh. Karena yang buruh atau karyawan ini kan bekerja untuk pemilik modal.
Nah, apabila pemilik modal ini tidak memberikan upah yang setara dengan beban kerjanya, itu juga dianggap sebagai ketimpangan sosial. Oke, bentuk ketimpangan sosial selanjutnya adalah ekonomi antar golongan. Nah, yang dimaksudkan ekonomi antar golongan di sini adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dalam salah satu struktur sosial atau kelas sosial. Nah, indikatornya itu apa saja sih kalau bentuk ketimpangan sosial dalam ekonomi antar golongan? Nah, yang pertama itu ada kepemilikan harta. Yang kedua ada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Nah, seperti sandang, papan, dan pangan. Nah, apabila kedua indikator tersebut tidak terpenuhi kepada salah satu pihak, kelas, atau struktur sosial, maka itu bisa dibilang sebagai bentuk dari ketimpangan sosial. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, ada bentuk ketimpangan sosial berdasarkan budaya lokal dan global. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya mengenai globalisasi, tentang bagaimana kita berpikir secara global, tapi berperilaku secara lokal. Nah, kenapa sih budaya lokal dan global itu dapat menyebabkan, uh, mohon maaf, bisa membentuk sebuah ketimpangan sosial? Karena adanya marginalisasi atau peminggiran atau penyudutan sebuah budaya, khususnya ini adalah budaya lokal ya. Kan kita tahu ya, budaya global itu menciptakan sebuah budaya populer atau biasa kita sebut budaya pop ya, atau budaya viral atau budaya kekinian. Nah, itu budaya pop itu bisa meminggirkan budaya lokal yang kadang ini dianggap tidak sesuai dengan zaman sekarang atau dianggap sebagai pemikiran yang kuno. Oke, yang selanjutnya ada bentuk ketimpangan sosial berdasarkan gender. Nah, perlu diketahui ya, gender itu adalah pembagian peran berdasarkan jenis kelamin secara biologis ya. Kalau laki-laki itu biasanya lebih tinggi, lebih besar badannya daripada perempuan, kalau perempuan itu lebih kecil biasanya dari laki-laki. Nah, itu ciri fisik dari ciri fisik pembeda biologis ya. Nah, kalau gender itu lebih ke peran sosial lah. Nah, kenapa sih gender itu termasuk ke dalam bentuk ketimpangan sosial? Nah, karena ada pembedaan peran sosial tersebut, yang mana hal tersebut bisa dirasa tidak adil oleh salah satu jenis kelamin. Nah, semisal nih, kalau laki-laki kan biasanya diidentikan dengan maskulinitas atau maskulin ya. Jadi laki-laki itu harus pemberani, kuat, macho. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau perempuan biasanya diidentikan dengan feminisme atau feminim. Jadi perempuan itu harus lemah lembut, sopan, baik, dan anggun. Nah, adanya pembeda peran sosial itu justru malah merugikan beberapa pihak. Oke, dari bentuk-bentuk ketimpangan sosial apa kalian sudah memahaminya? Kalau sudah, kita akan lanjut pada ke subbab yang selanjutnya. Oke, subbab yang dua terakhir ini adalah dampak dari ketimpangan sosial. Nah, dampak-dampak dari ketimpangan sosial di sini lebih mencondong ke dampak negatifnya ya khususnya. Nah, di sini aku menjadi 5 jenis. Yang pertama ada diskriminasi sosial, di mana diskriminasi sosial ini adalah perilaku membeda-bedakan antar golongan masyarakat. Bisa dibilang juga seperti pilih kasih ya kalau di interaksi sosial itu. Nah, contoh dari diskriminasi sosial itu seperti apa sih? Contohnya yang paling sering kita jumpai ya, itu adalah bullying. Bullying di sekolah itu kan juga mendiskriminasi siswanya atau mendiskriminasi temannya dengan cara yang kadang bisa dibilang terang-terangan atau bisa dibilang diam-diam. Nah, itu termasuk dari contoh diskriminasi sosial.
Yang kedua, ada dampak ketimpangan sosial berdasarkan kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial itu apa sih? Kecemburuan sosial sendiri itu dimaknai sebagai perasaan atau sikap kurang senang terhadap kelas sosial tertentu. Nah, bisa dibilang itu kita cemburu akan sesuatu. Ya, biasanya kelas sosial yang ada di kecemburuan sosial ini, biasanya kelasnya berbeda satu sama lain ya. Kalau kalian sudah mendapatkan materi mengenai struktur sosial, pasti kalian akan lebih paham kan mengenai kelas sosial yang bertingkat-tingkat itu, seperti adanya kasta gitu. Nah, contohnya itu yang aku ambil dari kasta agama Hindu Buddha ya. Kan biasanya apa kasta Brahmana nih. Kasta Brahmana itu kan kasta paling tinggi ya di agama Hindu Buddha itu. Nah, biasanya kasta Brahmana ini punya wewenang yang lebih tinggi dan daripada kasta di bawah-bawahnya seperti Sudra atau Ksatria itu. Nah, adanya wewenang istimewa yang dimiliki oleh kasta Brahmana itu, jadikan kasta-kasta di bawahnya tuh jadi cemburu. Tapi sayangnya kasta-kasta di bawah Brahmana itu tidak bisa melawan kasta Brahmana karena saking kuatnya pengaruhnya kelas sosial itu. Oke, yang selanjutnya ada dampak konflik sosial. Nah, kalau konflik sosial itu pasti kalian sudah tahu ya, yaitu menantang pihak lawan dengan menghancurkannya atau dengan kekerasan ya. Jadi konflik sosial ini juga bisa mengarah ke kekerasan. Nah, contohnya apa sih? Yang paling mudahnya ya, seperti kita berantem deh. Berantem sama orang itu, misalnya kakak atau adik kita. Itu juga termasuk dari konflik sosial. Ya, pokoknya intinya kalau konflik sosial itu adalah berantem ya. Oke, selanjutnya ada dampak dari ketimpangan sosial yaitu monopoli kekuasaan. Monopoli kekuasaan sendiri dimaknai sebagai penguasaan mutlak atau permainan kekuasaan oleh salah satu pihak yang berkuasa atau pihak yang lebih superior ya khususnya. Nah, adanya kelompok yang superior atau yang berkuasa ini, mereka jadi menekan atau bisa dibilang seperti menantang ya, seperti yang tadi di konflik sosial, bisa menekan pihak-pihak di bawahnya yang dirasa oleh mereka itu inferior atau kurang. Oke, yang selanjutnya ada dampak ketimpangan sosial yang terakhir, munculnya kriminalitas. Nah, kriminalitas itu sebenarnya apa sih? Kriminalitas itu dimaknai sebagai tindakan yang melanggar nilai, norma, atau hukum yang telah disepakati atau yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, contoh dari kriminalitas sendiri itu apa sih? Nah, sebenarnya ini banyak ya contohnya dan biasanya mudah untuk ditemukan. Contohnya itu seperti pencurian, perampokan, atau bahkan pembunuhan juga pun termasuk dari kriminalitas. Oke, apakah dari subbab dampak ketimpangan sosial kalian sudah memahaminya? Kalau sudah, kita akan lanjut pada subbab yang terakhir nih. Dan subbab yang terakhir pada bab ketimpangan sosial ini adalah hubungan ketimpangan sosial dan perubahan sosial sebagai dampak dari globalisasi. Nah, sebenarnya hubungan ketimpangan sosial dan perubahan sosial sendiri sebenarnya sudah ada ya di bab perubahan sosial, di mana hubungan ketimpangan sosial dan perubahan sosial ini ada karena adanya suatu istilah yang dinamakan cultural lag. Nah, cultural lag sendiri dimaknai sebagai salah satu pihak atau pihak yang tidak dapat menyesuaikan suatu perubahan yang cepat. Nah, yang karena adanya perubahan yang cepat, sehingga tidak semua pihak itu dapat menyesuaikannya, yang mana hal tersebut malah justru membuat ketimpangan. Nah, perubahan yang cepat itu berasal dari globalisasi, di mana globalisasi yang merupakan proses
saling menghubungkan satu sama lain itu memudahkan manusia untuk memperoleh suatu informasi atau bahkan barang, jasa, dan pemenuhan kebutuhannya. Nah, hal tersebut malah justru menjadikan perubahan yang cepat, tapi sayangnya tidak semua aspek itu bisa menyesuaikan perubahan yang cepat itu, dan akhirnya terjadi cultural lag sehingga dapat memicu ketimpangan sosial. Nah, pendapat tersebut berasal dari ahli yang bernama William F. Cockburn ini ya. Oke, apakah dari materi subbab hubungan ketimpangan sosial dan perubahan sosial sebagai dampak globalisasi kalian sudah memahaminya? Kalau sudah, aku akan tutup ya. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya pada video pembelajaran kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Oh iya, untuk jawaban yang tebak gambar tadi, ini ada jawabannya, yaitu bebek berbadan kuda atau kuda berkepala bebek. Oke, sekian itu saja dari aku pada video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa.